Shalom, kembali bersama saya di Inspirasi pada hari ini. Inspirasi kali ini saya mengambil tema dari mengenai cerita seorang anak yang kehilangan uangnya. Di antara kita juga mungkin ada yang pernah kehilangan uang, baik itu dicuri, baik itu jatuh atau apapun. Saya juga pernah merasakan kehilangan uang dan seperti yang orang-orang bilang, rasanya itu sakitnya tuh di sini. Ya, memang saat kita kehilangan uang, kita pasti akan berasa sedih, kecewa, ataupun banyak hal yang lainnya. Begitu juga dengan anak ini. Ada seorang anak yang dia kehilangan uang 10.000. Saat sadar bahwa dia kehilangan uang, dia pun sedih dan dia menangis dengan sejadi-jadinya. Dia berlari pulang ke rumahnya. Sampai di depan pagar pintu rumahnya, dia bertemu dengan pamannya. Pamannya bingung melihat anak ini menangis, lalu dia bertanya kepada anak tersebut, "Mengapa kamu menangis?" "Saya kehilangan uang 10.000. Lalu karena kasihan, pamannya pun berkata kepada dia, "Ya udah, kamu jangan nangis lagi. Ini paman ganti ya uangnya 10.000. Anak itu pun langsung tersenyum dan menerima uang tersebut dari pamannya. Sambil tidak lupa ya mengucapkan terima kasih kepada pamannya. Namun pada saat pamannya ingin pergi keluar, anak tersebut menangis kembali. Pamannya bingung, "Loh, kenapa kamu nangis lagi? Kan paman udah ganti uangnya." "Iya paman, tapi kalau seandainya saya tidak kehilangan uang, saat ini saya kan punya 20.000. Pamannya geleng-geleng kepala lalu pergi meninggalkan anak tersebut. Anak tersebut masih sedih, lalu ia masuk ke dalam rumahnya dan bertemu dengan ayahnya. Ayahnya pun bingung mengapa anak ini menangis. Lalu bertanya kepada anak itu, "Kenapa kamu menangis? Kamu jatuh?" "Enggak ayah, saya baru saja kehilangan uang 10.000. "Loh, itu ada uang di tangan kamu?" "Iya, ini uang yang diberikan paman kepada saya. Tapi kalau seandainya saya tidak kehilangan uang, saya masih punya 20.000. Ayahnya lalu berkata kepada dia, "Ya udah, kamu gak usah nangis lagi. Ini ayah tambahin 20.000. Anak tersebut langsung tersenyum dan menerima uang tersebut dari ayahnya. Namun tidak lama kemudian, anak itu malah menangis tambah kencang. Ayahnya pun bingung dan bertanya lagi, "Loh, kan tadi ayah sudah bilang, jangan nangis lagi, ayah sudah tambahkan uangnya." "Iya ayah, tapi kalau seandainya uang saya tidak hilang, saat ini saya punya 40.000. Ayahnya menghela nafas dan geleng-geleng kepala lalu berkata sama anak itu, "Ya kalau begitu sih dikasih berapapun kamu tidak akan pernah merasa puas." Cerita mengenai anak tersebut memang bukan merupakan kisah nyata. Namun di kehidupan nyata kita sehari-hari, kita pun sering seperti anak itu. Kita hanya melihat dari sisi yang tidak kita miliki. Kita tidak menyadari bahwa kita sudah memiliki banyak hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Memang di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak anak-anak Tuhan pun yang terkena dampaknya, baik dalam hal ekonomi, kesehatan, kekhawatiran, ataupun hal-hal yang lainnya. Namun, Tuhan mau agar kita di dalam kondisi apapun dapat selalu mengucap syukur kepada Dia. Seperti yang difirmankannya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. "Mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu." Di sini dikatakan di dalam segala hal. Artinya kita tidak perlu menunggu sesuatu yang wah ataupun yang besar untuk kita dapat mengucap syukur. Melalui kehidupan kita sehari-hari, kita pun bisa mengucap syukur. Seperti misalnya, mungkin kita sering mengeluh mengenai tingkah laku anak kita. Rumah berantakan, tidak nurut, ataupun hal-hal yang lainnya yang mungkin dapat mengambil sukacita kita saat kita berada di dalam rumah. Bersyukurlah bahwa Tuhan sudah memberikan anak di dalam kehidupan kita. Karena masih banyak pasangan-pasangan yang mengharapkan kehadiran seorang anak di dalam keluarga mereka. Ataupun mungkin di masa pandemi seperti sekarang ini, ada orang-orang yang penghasilannya dipotong ataupun omsetnya menurun. Bersyukurlah bahwa Tuhan masih memberikan kita penghasilan atau memberikan kita pekerjaan. Karena masih banyak juga orang-orang di luar sana yang kehilangan pekerjaannya di masa pandemi seperti sekarang ini. Jangan berfokus pada apa yang
tidak kita miliki atau pada apa yang menjadi kekurangan di dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita sama-sama belajar untuk bisa selalu mengucap syukur di dalam setiap keadaan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati.